Terima terima kasih Irwan, terima kasih. Merci beaucoup Irwan pour la musique. Selanjutnya saya persilakan Eric Chung untuk sermon. Thank you atas kesempatannya. Uh, Hari ini kita akan mau sharing saya akan lebih men-sharingkan pengalaman saya ya. Bagaimana kita ber-CG dan apa yang terjadi pada saat kita sudah ber-CG sebelum dan sesudah ya. Hari ini saya akan men-sharingkan suatu cerita dari Alkitab. Kenapa sih kita harus berkomuniti dalam CG dan kenapa kita harus berjalan dalam visinya Tuhan ya. Saya mendapatkan cerita ini dari Paulus. Waktu Paulus mendapat visi dari Tuhan, dia untuk pergi bertemu dengan kaisar di Roma, dan dalam perjalanannya di kapal, uh, kapal tersebut mengalami badai yang dahsyat ya. Namun karena ada satu orang yang punya visi yang daripada Tuhan, satu isi kapal tersebut diselamatkan. Dan karena ada seseorang pemimpin yaitu Paulus yang ada di dalam kapal saat itu, ada yang menguatkan mereka, membimbing mereka sehingga setiap orang-orang di dalam kapal itu mereka juga dikuatkan pada saat mereka mengalami badai dan mereka semua sampai di tujuan dengan selamat. Ya, pertama mari kita baca di ayat yang Rasul Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-10 dan ke-11 dulu ya. Saya bacain ya. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Next. Ayat yang 11, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada perkataan Paulus. Ya, mungkin banyak daripada kita banyak yang mengalami seperti ini ya. Kita di dalam kehidupan kita pada saat kita memiliki masalah, kita lebih daripada mendengarkan, mungkin waktu kita mendapatkan masalah Tuhan memberitahu kita bagaimana cara supaya kita keluar dari masalah tersebut. Tetapi mungkin banyak dari kita seperti perwira tersebut, kita memilih hikmat dunia atau kita memilih eh, pengalaman-pengalaman orang yang sudah berpengalaman di bidangnya tersebut untuk supaya kita keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Ya, eh, karena mungkin terkadang cara-cara yang Tuhan tawarkan, mungkin melalui pemimpin rohani kita ya, itu terkadang tidak masuk akal. Eh, Mungkin kita ini mengalami masalah keuangan, kita ini mengalami masalah di suami istri, kita mengalami sakit atau apa, tapi kita malah disuruh bukannya fokus menyelesaikan masalah tersebut, kita malah disuruh, ayo kita jangan berfokus pada masalah tersebut, kita kerjakan visi Tuhan. Ayo kita melayani Tuhan. Eh, Ayo kita bawa doa sama-sama. Nah, bagi kita manusia itu kan logikanya nggak masuk ya. Namanya kita kalau manusia kita ada masalah, ya kita harus apa? Kalau masalah tersebut nggak selesai-selesai, kita harus berfokus pada masalah tersebut. Ya, bagaimana cara lebih berfokus lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut, mulai dari pikiran, waktu, semua tenaga, semua harus kita fokuskan. Itu kan logika yang biasa kita harus lakukan kalau kita mendapat masalah ya. Nggak sesuai kalau kalau yang mungkin memimpin rohani kita bilang, ayo layani Tuhan untuk apa kita layani Tuhan, kita serahkan masalah kita sama Tuhan, itu kelihatannya kayak nggak masuk logika ya. Kita lebih masuk logika itu ya kita fokus sama untuk menyelesaikan masalah kita. Ya, eh, teman-teman sekalian, saya ada perumpamaan yang saya dapatkan dari hal tersebut gitu ya. Semuanya mungkin bisa fokus ngelihat ke saya ya. Ini berapa angka yang dari jarinya saya?
Ada berapa? Nah, mungkin ada beberapa kalau yang dari sini ya, dari depan akan ngelihat satu, bener ya? Ini berapa? Satu. Nah, kalau mau supaya lebih jelas ngelihat ini ada angka berapa, caranya yang logika ya. Biasanya caranya yang kita lakukan apa? Kita akan lebih mendekat ke angka tersebut. Berapa ya? Kita akan berfokus, mata kita akan lebih berfokus lagi ngelihat di jarinya itu ada yang tertutup sedikit, lebih dekat lagi, benar ya? Seperti itu cara kita menyelesaikan masalah. Kita akan berfokus melihat masalah tersebut, berapa sih sebenarnya apa namanya? Berapa sih sebenarnya angka yang ditunjukkan dari jarinya ini gitu. Benar ya? Seperti itu ya. Nah, tapi kalau kalau kita mau lihat sebenarnya ini caranya manusia melihat dengan cara melihat ke depan. Tapi kalau kita mau lihat dari sudut pandangnya manusia, cara melihatnya sudut pandangnya harus melihat mendekat. Tapi kalau kita mau lihat sebenarnya dari sudut pandangnya Tuhan, bukan cara mendekat, tapi kita melihat dari samping. Kalau kita lihat dari samping, sebenarnya yang ada angka 3 ya di jarinya saya. Ini berbicara tentang apa sih? Nah, berbicara tentang kadang-kadang kita melihat satu masalah, kita berfokus, ya ini masalahnya ya harus diselesaikan dengan ini. Padahal kalau kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan, ya itu ada di dalam satu masalah di depan, masih ada hal yang kedua dan hal yang ketiga, ada rencana-rencana Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam rencana tersebut yang akan membawa kita pada saat kita menyelesaikannya, kita akan next level. Ya, tapi kita nggak bisa melihat karena apa? Karena kita memakai logika kita selalu berfokus pada masalah itu. Tapi kalau jalannya Tuhan, kita bukan berfokus pada masalah itu, tapi kita berfokus melihat dari sisinya Tuhan, visionnya Tuhan. Kita melihat dari samping. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tahu, oh iya, pada saat kita melihat visinya tuh dari sudut pandangnya Tuhan, kita akan tahu bahwa dalam setiap rencana, dalam setiap masalah itu ada rencana yang indah dalam kehidupannya kita. Ya, jadi di dalam CG kita akan memiliki pemimpin dan kita akan memiliki komunitas rohani yang pada saat kita punya masalah itu mereka akan memiliki sudut pandang yang daripada kebenaran firman, daripada yang kita hanya setiap hari melihat dari sudut pandangnya manusia. Saya percaya setiap pemimpin yang ditaruh di CG itu ada urapan yang daripada Tuhan yang akan membantu kita melihat dari sudut pandangnya, bukan sudut pandangnya kita selalu, tapi sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang kebenaran firman. Sehingga kita, seperti yang Paulus tadi katakan, bisa terhindar dari badai, atau kalau sudah masuk badai, bisa keluar dari badai. Ya, kita baca di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-14, 15. Ini saya lompat-lompat ya, saya lompat-lompat supaya nggak saya bacain semua karena agak panjang, tapi saya bacain, saya pilih yang inti-intinya sehingga cerita dari perjalanan Paulus ini bisa tetap ditangkap ya. Saya akan membaca ayat yang 14 dan 15. Kisah para Rasul 27 ayat 14 dan 15. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Ayat 15, kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Ayat yang ke-18, karena sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut, dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Di ayat yang ke-20, setelah berapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, angin dan badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Ya, jadi ternyata benar Paulus yang saat itu sudah bisa melihat dari sudut pandangnya Tuhan ya. Dia bisa tahu bahwa ini akan membuat bahaya dan akan membuat banyak barang-barang yang akan hilang katanya gitu ya. Dan itu terjadi beneran.
Lalu saya lanjutkan di ayat yang ke-22, tetapi sekarang juga kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ayat yang ke-23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, sebab engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ya, sampai situ dulu ayat yang ke-24. Nah, dari ayat yang ke-24 ini berbicara bagaimana karena ada satu orang yang punya visi dari Tuhan yang berada di dalam kapal itu, membuat yang dia harus bersaksi kepada Kaisar di Roma, ya, membuat seluruh penumpang yang aslinya kena badai yang sangat dahsyat itu sampai berhari-hari itu akhirnya semuanya selamat. Ya, itu kan yang diberitahu oleh malaikatnya itu, ya, malaikat daripada Tuhan. Nah, di CG ini adalah kendaraan atau kapal kita untuk bergerak dalam visinya Tuhan. Ya, CG ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang daripada Tuhan dan untuk Tuhan. Karena di dalam CG kita mengerjakan visinya Tuhan, ya. Dan saya percaya kalau kita seperti yang Paulus, seperti yang dari cerita Paulus, bahwa kalau kita berada di dalam visinya Tuhan dan kita dalam satu kapal, maka semua penghalang, semua badai itu Tuhan sendiri yang akan take care, ya, sampai supaya kita bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Ini saya dapat suatu perumpamaan, ya, tentang bagaimana kok pada saat kita itu berada di dalam satu visinya Tuhan, satu kapal dengan Tuhan, segala sesuatu itu Tuhan yang akan take care. Ini saya ada pernah dengar dari salah satu coach juga, ini yang saya mau sharingkan adalah seandainya kita ini teman-teman saya minta untuk membayangkan, ya, kita ini punya dikasih pilihan dua mobil, ya. Mobil yang pertama mobil yang paling keren, yang paling cepat banget bisa lari, apa, Lamborghini, ya, atau Ferrari, ya. Pilihan kedua mobil yang paling biasa, yang biasalah, bukan paling biasa, pokok mobil yang biasa-biasa aja. Mobil kalau ini karena lintas negara, ya, saya tidak tahu di sana mobil yang biasa apa. Kalau di Indonesia ini mungkin apa, ya, ya mungkin kayak Agya atau apa gitu, ya. Yang satu Lamborghini, yang satu Agya. Tapi yang Agya itu waktu kita naik di depannya itu ada mobil yang pengiring presiden, ya. Nah, dan bayangkan kita disuruh milih dua mobil dan kita bayangkan kita akan menuju ke suatu tempat yang super macet. Kalau di Indonesia itu di Jakarta, ya. Kira-kira mana yang duluan sampai? Mobil yang dengan super power atau mobil yang sangat biasa tapi di depannya ada mobil presiden yang akan jalan dan kita ngikuti di belakangnya? Pasti mobil yang kita akan pilih mobil yang kaya. Lain kalau di jalan trek lurus, ya. Ini berbicara tentang apa sih kemacetan ini? Berbicara tentang bagaimana kehidupan kita dalam badainya kehidupannya kita. Ya, pada saat kita itu berjalan di depannya mobilnya presiden, walaupun mobilnya kita mobil yang biasa-biasa saja, ada lampu merah kita bisa terabas, ada kemacetan mobil kanan kiri, yang buka jalan bukan kita, tapi mobil yang di depan kita, yang punya visi untuk menjalankan ke satu tujuan, ya. Percuma kita punya mobil yang canggih, speed power itu, tapi kita itu jalan sendiri, kita akan mengalami banyak masalah. Nah, perumpamaan lain adalah pada saat kita mungkin punya suatu pegawai di perusahaan kita, ya. Kita punya pegawai tersebut ada yang satu pegawai itu sangat apa, ya, kinerjanya sangat bagus. Dia kalau ketemu sama orang selalu bikin deal, membuat perusahaan itu sangat maju lah intinya. Terus dia juga
punya loyalitas yang tinggi sama perusahaan tersebut. Di satu sisi ada perusahaan yang pegawai yang kinerjanya jelek, terus mungkin suka mengeluh kalau dikasih pekerjaan tidak beres, semuanya, bahkan dia virus pada teman-temannya. Nah, kira-kira perusahaan tersebut akan memprovide yang apakah profit kepada perusahaan yang pegawai yang biasa-biasa dengan pegawai yang terbaik, apakah sama? Pastinya berbeda. Pasti Tuhan akan akan memberikan yang terbaik kepada karyawan yang mempunyai kinerja bagus, ya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita itu, Tuhan itu tahu kita itu berjalan dalam visinya. Kita itu selaras dengan visinya Tuhan. Semua Tuhan akan provide, ya. Kita percaya when there is God vision, there is God provision, ya. Pada saat ada visinya Tuhan, akan ada penyediaan dari Tuhan, ya. Jadi sekali lagi bukan karena CG-nya, tapi karena di CG ini kita berjalan dalam visi, ya. Sama seperti Paulus, pada saat kita berjalan dalam visi, kita masuk aja. Kita masuk, segala badainya Tuhan yang take care, ya. Badai pasti mungkin tetap ada. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa badai itu tidak ada dalam kehidupannya kita. Tapi Tuhan berjanji kita akan sampai di tempat tujuan kita pada saat kita berada di dalam kapalnya Tuhan, pada saat kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya kita. Ya, saya lanjutkan di ayat yang ke-27. Saya baca ya. Kisah Para Rasul 27 ayat ke-7. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. 30, saya langsung lompat ya, ayat 30. Akan tetapi anak-anak kapal itu berusaha melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melambuhkan beberapa sauh di haluan. Yang ke-31, karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Ya. Di sini di ayat yang ke-17, ya, kalau dimundur tadi, di ayat 17 kita tahu bahwa setelah Tuhan itu memberitahu Paulus bahwa Paulus itu ternyata punya visi untuk bertemu dengan kaisar, dan kapal itu pasti akan selamat. Tapi ternyata di ayat 17 dikatakan apa? Masih 14 hari, masih terombang-ambing. Berarti setelah dikasih tahu vision dari Tuhan, sudah berada di dalam kapal, sudah tahu pasti kapal itu akan selamat, kan sudah dibilangi sama Paulus. Kapal ini pasti akan sampai dengan tujuan. Tapi kok masih terombang-ambing selama 14 hari. Kira-kira kalau dari yang saya baca sebelum-sebelumnya itu 3 hari setelah naik itu masih terombang-ambing. Setelah itu beberapa hari kemudian malaikat muncul. Berarti kurang lebih masih mungkin 7 harian itu terombang-ambing, ya. Setelah dapat peneguhan bahwa kita semua akan selamat. Tapi 7 hari terombang-ambing. Bayangin ya, kalau saya bayangin, kalau terombang-ambing di kapal, setiap hari, setiap saat itu kita kerasa akan mati. 7 hari itu panjang banget tuh. Benar nggak? Pasti kerasa, wih, ini hari pertama. Kemarin dikasih tahu sampai 1 hari belum selamat, belum sampai. Hari kedua belum, hari ketiga belum. Kalau kita cuma baca aja gampang, tapi kalau kita bayangin 7 hari setelah dibilangin akan selamat, tidak selamat-selamat, tidak sampai-sampai di tujuan. Ya, sorry Kesia, saya ngomong agak terlalu cepat enggak ya? Oke, thank you. Jadi setelah beberapa hari diberitahu Tuhan akan selamat, akan sampai di tujuan, tidak akan ada yang itu, tapi masih belum sampai-sampai ya. Karena itu akhirnya apa yang terjadi? Kita tahu ada beberapa awak kapal, mereka putus asa. Mereka mengambil skoci, mereka mau melarikan diri keluar dari kapal. Ya. Nah, disinilah
gunanya kita ber-CG. Disinilah gunanya kita memiliki pemimpin rohani. Ya, pemimpin rohani itu yang akan menjagai kita supaya menguatkan kita pada saat kita mungkin kerasa, loh aku ini loh sudah di dalam visinya Tuhan, aku ini sudah di dalam kapal, loh aku itu sudah tahu, aku akan setiap janji-janjiku, setiap masalahku Tuhan yang akan take care. Tapi kapan? Nggak selesai-selesai, sampai sekarang masih belum itu. Kalau kita tidak punya orang yang menasihati kita seperti Paulus menasihati awak kapal, kita mungkin sudah keluar. Kita mungkin cuma masuk sebentar, kita akan keluar. Nah, disinilah saya merasa, saya pribadi, saya dengan istri merasa bahwa pemimpin rohani itu sangat membuat kita bertumbuh ya di dalam iman ya. Pada saat kita itu mungkin masalah belum keluar, padahal kita sudah mengerjakan segala mungkin visinya Tuhan, kita sudah melayani. Nah, pemimpin rohani itu yang selalu menguatkan kita, yang selalu meminjamkan imannya mereka. Dan saya percaya setiap pemimpin yang ditaruh di atasnya kita, itu mereka memiliki hikmat daripada Tuhan. Saya percaya bukan karena mereka itu hebat, mereka itu sakti, mereka itu apa, bukan. Tapi karena Tuhan itu mau kita, orang-orang yang di bawahnya itu ditolong melalui pemimpin-pemimpin kita. Ya, saya percaya pemimpin kita itu, kalau saya pribadi loh ya, bukannya promosi. Coach Glenn ini kan coachnya kita. Ya setiap kita ngomongin apa, kadang-kadang ya namanya kita berdua ini bandel ya. Dibilangnya apa, bantah. Enggak kayak gitu coach. Orangnya gini gitu. Tapi yang terjadi apa? Ya, yang terjadi yang coachnya ngomong benar, saya yang salah gitu. Dan itu terjadi berkali-kali gitu ya. Jadi saya percaya pemimpin-pemimpin yang ditaruh di atasnya kita itu yang akan menjagai kita, bukan hanya supaya bukan hanya dalam hal keselamatan ya, tapi dalam hal bisnis, dalam hal keluarga, dalam hal apapun, itu pemimpin kita yang menjaga kita. Jangan sampai kita itu keluar dari kapal, jangan sampai kita putus asa, kita ngambil skoci, kita ngambil jalan sendiri. Karena saya percaya pada saat kita itu di dalam kapal, ya seperti yang tadi, kita akan selamat, kita akan sampai di tujuan. Tapi kalau kita keluar, kita ngambil skoci itu, nakoda awak-awak kapal itu tidak mendengarkan Paulus waktu itu, ya mereka yang akan hilang, mereka yang akan tidak akan selamat ya. Sama seperti saya ingat ceritanya Bileam ya, tahu ya. Ceritanya Bileam itu disuruh mengutuki Israel. Pada saat Israel di dalam covenants-nya Tuhan, saat mereka hidupnya benar, saat mereka di dalam circle-nya Tuhan, Bileam tidak bisa mengutukin mereka. Ya. Tapi pada saat karena tidak bisa dikutukin, Bileam pakai cara yang lain, membuat orang-orang Israel yang keluar dari kapalnya Israel. Begitu mereka keluar dari kapalnya Israel, Bileam itu kan Bileam mengajarkan bahwa apa? Kasihin dia mereka wanita-wanita cantik supaya mereka keluar dari Tuhan gitu. Dan itu terjadi. Setelah itu baru si jahat bisa masuk dan membunuh mereka. Ya, itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Selama kita berada di kapalnya Tuhan dan kita tidak keluar dengan skocinya kita, dengan setiap pemikiran kita, dengan cara-cara dunia atau cara-cara yang bukan dari Tuhan, kita akan tetap selamat. Ya, karena itu kita butuh pemimpin rohani di CG untuk menguatkan kita. Ya, next ayat yang ketiga. Saya bacain ya. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal ini perlu untuk keselamatanmu. Sekali lagi dikuatkan ya. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai rambut pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka semua, memecah-mecahkannya lalu mulai makan.
maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Ya, di ayat yang ke-36 dikatakan bahwa maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Di ayat ini kita diajarkan bahwa pada saat badai, Paulus itu bilang disuruh makan. Artinya apa sih? Orang badai disuruh makan. Berarti artinya jangan mikirin badai itu terus. Ya, kita jangan berpikir pada badainya itu terus. Kita itu sudah di dalam kapal, walaupun sudah berapa hari sejak dibilangin akan itu. Nah, itulah gunanya CG. Bukan hanya pemimpin, tapi kita punya community, kita punya orang-orang yang di dalam Tuhan yang akan menguatkan kita pada saat kita itu lemah, ya. Pada saat kita itu mungkin putus asa, lemah, kita itu sudah kerasa Tuhan itu tidak nolong kita. Kita punya teman-teman melalui kesaksian mereka, melalui doa-doa mereka, melalui iman yang mereka pinjamkan, itu membuat kita apa? Membuat kita itu akhirnya ditenangkan kembali. Kita itu tetap berada di dalam kapalnya Tuhan. Ya, ini perumpamannya seperti ini. Saya dapat perumpamaan, mungkin teman-teman juga ada yang pernah dengar bahwa kalau kita itu seandainya arang ya, tahu arang bakar ya. Arang bakar itu kalau dikasihin minyak terus dibakar api, dia akan menyala sangat besar, sangat kuat ya. Benar ya. Tapi apa yang terjadi kalau arang tersebut kita bukan taruh di tempat bakaran, tapi kita pisahkan dia sendiri. Arang tersebut akan sebentar akan menyala, lalu sebentar dia akan padam. Tapi kalau arang tersebut kita taruh di kumpulan arang-arang yang lain, arang tersebut akan menyala terus-menerus dan akan fungsinya akan terjadi. Ya, itu juga yang terjadi pada saat kita di dalam CG. Saat kita itu lemah, kita akan ada teman-teman kita yang akan menguatkan kita, yang akan mendoakan kita, yang akan mensupport kita supaya kita sama-sama bisa bertumbuh, sama-sama kita bisa mengalami transformasi dalam kehidupannya kita. Ya, malam ini saya mau mengajak teman-teman semua ya. Kita percaya kita itu pasti tidak mungkin lepas dari masalah ya. Kita semua pasti punya masalah. Mungkin ada teman-teman yang juga sudah siap punya sampai sekarang mungkin ya. Masih masalahnya itu dipelontoti gitu terus, didekati terus, difokusin terus, tidak selesai-selesai. Yuk, coba cara ini. Bukan cara, tapi sikap hati ini. Kita lihat dari sisinya Tuhan. Jangan kita lihat dari visinya Tuhan. Ambil visinya Tuhan. Ambil sikap hatinya Tuhan. Ya. Kita naik ke kapalnya Paulus. Kita punya kapalnya, kita itu apa sih? Kapalnya kita itu berbicara tentang CG ini. CG ini menjalankan visi yang daripada gereja kita. Visi pemimpin kita 1.000 gereja, 1 murid. Kita pastikan naik dengan hati yang benar. Dan kita percaya akan ada keselamatan karena kita melakukan pekerjaan Allah. Ya, sama seperti yang tadi perumpamaan, semua jalan akan dibukakan ya pada saat kita itu berjalan dalam visinya Tuhan. Ya, saya akan menutup firman hari ini dengan kesaksian saya sendiri ya, kesaksian kehidupan saya bersama istri. Jadi saya dan istri ini dari awal waktu kita pertama married itu pekerjaan kita adalah salon rambut ya, salon rambut. Terus kita itu kerasa dan kita juga dibilangin bahwa kerja salon, karena mama saya dan seluruh keluarganya itu semua kerjanya di salon ya, kerjanya di salon, dan katanya menurut mereka ya salon itu oke, cukup bagus, tapi ya wes begitu-begitu saja katanya gitu. Jadi ya enggak bisa sampai gimana lah gitu, pokoknya cukup dan gitu ya. Dan itu kita kerjakan, dan kita waktu itu kita kerjakan, kita usahakan terus bersama dengan istri, segala upaya kita
kerjakan, kita maksudnya maksimal, kita mau buat apa yang katanya salon ini cukup, ternyata bahkan bagi kita itu ya biasa-biasa saja, bahkan di bawah cukup gitu. Semakin kita usahakan, semakin juga ya biasa-biasa terus gitu. Kita sudah pakai segala macam cara, kita promosi, kita diskon, kita apa ya sama aja gitu ya. Itu basicnya kita waktu itu. Habis itu kita ketemu sama saudara sepupunya istri saya. Dia adalah seseorang yang sudah ikut ber-CG juga sebelumnya. Dia seorang yang sudah berbisnis, dia sudah orang yang sudah menangkap visinya Tuhan, dan dia itu dia melihat dari sisi dan sudut pandang yang berbeda. Dia mengajarkan dari sudut pandang yang berbeda. Ya, dia bilang bahwa bukan bisnisnya, bisnis apapun itu pada saat kita itu mengerjakan dengan setia, dengan setiap hal yang Tuhan sudah taruh di tangannya kita. Asal kita kerjakan dengan setia, Tuhan itu bisa improve. Tuhan itu bisa membuat segala sesuatu yang katanya gitu-gitu saja, tapi bisa lebih dari itu, gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi saya dipinjamkan imannya gitu, saya diberikan sudut pandang yang berbeda ya dari kakak sepupunya istri saya gitu. Ya kita waktu itu ya setengah percaya setengah nggak percaya. Akhirnya dia bilang gini, sudah gini aja, kamu ikut CG aja, gitu. Kamu ikut CG dan kamu lihat dalam 1-2 tahun, bukan dalam 1-2 tahun hidupmu akan berubah. Gitu. Hidupmu akan berubah dan kamu akan mengalami transformasi hidup. Gitu. Pasti semuanya akan berubah. Gitu. Ya kita waktu itu memang baru sebelumnya kita kan bukan Kristen, akhirnya kita coba ikut gitu ya. Coba ikut, dalam berjalannya waktu, nah kita akhirnya ikut dalam visinya Tuhan ya. Kita ikut dalam visinya Tuhan dalam berjalannya waktu, sama seperti yang sebelum-sebelumnya yang di terakhir ya, mungkin bisa di sharingkan di apa slide-nya yang terakhir. Ya dari kita yang pertama nomor satu kita diajari, kita diperlihatkan dari sudut pandang yang berbeda ya. Lalu kita diajak untuk ayo masuk CG, kamu akan melihat hidupmu akan berubah, kamu akan mengalami transformasi kehidupan ya. Akhirnya kita masuk dalam CG. Waktu itu ya kita masih apa sih CG ini gitu kan, kita tetap lakukan, kita tetap setia, kita tetap berusaha untuk ambil bagian dalam CG, bukan cuman asal hadir aja ya, tapi kita coba benar-benar berusaha untuk mulai mau melayani juga, kita mau berjalan dalam visi, kita menangkap visi tersebut ya. Dan kita selain itu kita juga selain setelah kita berjalan, kita juga pastinya mengalami pasang surut ya. Karena itu mentornya kita, CGL-nya saya yang lama, juga coach, itu selalu mementori kita, yang membuat fokusnya kita itu tetap pada Tuhan, yang membuat kita itu bagaimana supaya kita itu tidak berfokus pada masalah terus, bagaimana supaya kita itu bisa support dalam kegerakannya Tuhan, mengerjakan visinya Tuhan, melayani Tuhan. Selain itu ya banyak hal yang kita di-improve gitu ya. Juga pada saat kita itu lemah, ada teman-teman yang mendoakan, kita bisa mendengar sharing-sharingnya dari teman-temannya kita gitu ya. Sampai akhirnya kita itu secara sadar nggak sadar, kita itu bertumbuh dan kita itu mengalami transformasi dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu saja, pada saat kita itu sungguh-sungguh melayani dalam Tuhan, sungguh-sungguh masuk ke dalam kapalnya Tuhan dan mengerjakan apa yang menjadi Tuhan inginkan, tanpa kita sadari bisnis yang tadinya yang mama saya, keluarganya itu bilang ya gitu-gitu aja lah, cukup lah gitu,
ternyata itu di luar dari itu semua ya. Bahkan ternyata yang tempat yang sangat kecil, waktu itu kita selalu ngomong, tempatnya kita loh kecil, tempatnya kita cuman segini, pegawainya kita loh cuman nggak sampai 10 orang, cuman 8-9 orang, bisa apa sih gitu ya. Nah, ternyata Tuhan bukakan luar biasa ya. Bahkan dibukakan sesuatu yang kita sampai bisa membeli properti yang 3 kali lipat lebih besar, yang barusan juga kita akhirnya membesarkan tempat yang lama juga sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih besar lagi gitu ya. Sampai Tuhan itu seakan-akan mau ngasih tahu bahwa ini nggak mungkin dikerjakan oleh manusia gitu. Ini adalah favornya dari Tuhan. Sampai bukan hanya saya, bahkan sampai mama saya dan saudara-saudaranya yang semua juga kerja salon itu bilang, iya ini benar dari Tuhan. Karena tidak pernah ada keluarganya mereka, bahkan yang lain sampai mereka bilang, nggak mungkin kalau ini kita, karena kita itu ya kita biasa-biasa saja ya. Dan bukan itu saja, pada saat kita itu di dalam CG, kita juga kan uh, bertumbuh, kita mengalami transformasi kehidupan ya. Selain kita dibukakan berkat, kita juga sudah memiliki kapasitas yang diperbesar oleh Tuhan, sehingga kita pada saat menerima berkat kita juga sudah, cara pandang kita sudah berbeda tentang berkat tersebut. Cara pandang kita waktu kita berbisnis juga sudah benar. Cara bagaimana kita melayani customer, bagaimana kita treat pegawai kita melakukan semuanya itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan semua dari DCG ya. Jadi secara tidak sadar kehidupan sebenarnya kita itu di dalam CG, kehidupannya kita itu yang dibangun ya. Saat kita sudah siap, saat kita kapasitas kita diperbesar, saat kita menerima berkat, semua itu kita itu juga sudah siap untuk menerima semua itu ya. Jadi bukan hanya Tuhan yang provide, tapi kita sendiri juga akan increase ya dalam segala hal, dalam keluarga kita. Ini yang saya bicarakan bukan hanya tentang berkat ya. Ini saya bicara juga bagaimana kehidupan kita itu dirubah, mulai dari keluarga, mulai dari hubungan saya suami istri, hubungan kita dengan anak, itu semua di-increase. Kita dibuat bertumbuh menjadi semakin hari menjadi semakin baik. Bagaimana kita yang sayanya dulunya yang mungkin cuek, enggak mau ngurusin orang gitu ya, kayak gini. Terus saya dulu yang pokok yang penting saya sendiri benar, saya sendiri enak ya sudah, ngapain ngurusin orang ya. Semua itu ternyata kelihatannya kita itu yang melayani orang, kita yang susah, tapi sebenarnya pada saat kita di CG itu semua yang di-increase itu kita sendiri juga ya, kita sendiri yang semakin hari itu semakin diperlengkapi sama Tuhan. Ya, ayo kita teman-teman semua, saya mengajak bahwa ayo kita sama-sama masuk dalam kapalnya Tuhan. Kita bergerak dalam kapal yang memiliki visinya Tuhan. Kita berbicara tentang CG ya. CG ini kita berjalan dalam visi. Kita percaya pada saat kita berjalan dalam visinya Tuhan, semuanya Tuhan yang akan bukakan. Ya, saya percaya bahwa Roof of Sharon Church ini adalah visinya Tuhan. Saat kita masuk dalam visinya Tuhan, Tuhan yang akan provide semuanya. Tuhan yang akan membukakan jalan semua hal yang Tuhan yang kita perlukan, yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan yang akan kerjakan. Ya, itu aja sih. Dan kita sekarang ada kegerakan CG Fund. Ini saatnya kita masuk dalam kegerakan itu. Kita percaya ini sama seperti kayak ada mobilnya presiden yang lagi jalan nih sekarang, CG Fund ini. Ayo kita cepetan di belakangnya ya. Kita di belakangnya, kita ngikut aja. Kita sama-sama bergerak. Saat kita bergerak, Tuhan yang akan memperlengkapi setiap kehidupannya kita ya. Sekian, kita mau tutup dalam doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas sharing-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya setiap sharing-sharing ini tidak akan
berlalu begitu saja Tuhan, bukan karena kehebatan hamba-Mu, tapi kan kami percaya karena ada Roh Kudus Tuhan yang telah membuka setiap hati kami, yang telah menaruh setiap bibit-bibit firman-Mu Tuhan, yang akan mengingatkan kami Tuhan, untuk kami selalu mau Tuhan bergerak di dalam visi-Mu Tuhan, bergerak di dalam CG ini Tuhan, untuk melayani sesama kami Tuhan, karena kami percaya saat ada visi-Mu Tuhan, akan ada penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya itu saja Tuhan, kami percaya dalam CG ini Tuhan, kami semua akan increase Tuhan, kami semua akan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Engkau, dan kami semua akan diperlengkapi Tuhan untuk kami dapat menuju sampai dengan tujuan sesuai dengan yang Engkau inginkan Tuhan. Thank you Jesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.